Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you? Welcome back to Matsa Surba Online Social Studies lesson with me, Lucy Hendarwati. Our topic today, negara anggota ASEAN Malaysia. Alright, before we start, let's say the doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. May Allah let our heart be filled with light and insight and understanding and knowledge. Amin. Negara-negara ASEAN Malaysia. Identitas negara. Ibu kota Kuala Lumpur. Bahasa Melayu resmi. Cina, Tamil, Inggris. Agama Islam resmi, Konghucu, Tao, Buddha, Hindu, Kristen. Pemerintahan monarki konstitusional. Kepala negara yang di-Pertuan Agung Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Najib Tun Razak. Penduduk tahun 2015 30,8 juta jiwa. Satuan mata uang ringgit atau dolar Malaysia. Kota-kota penting Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu dan Penang. Lagu kebangsaan negaraku. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957. Maskapai penerbangan Malaysia Airlines System. Bandar udara Bandar Internasional Kuala Lumpur. Keadaan alam, letak dan batas. Secara geografis, Malaysia berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Indonesia, Selat Singapura, Selat Malaka, dan Thailand. Malaysia terletak di antara 1 derajat LU sampai 7 derajat LS, antara 100 derajat PT sampai 120 derajat PT. Batas-batas wilayah negara Malaysia. Sebelah utara berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Kepulauan Riau. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Sumatera. Iklim. Malaysia memiliki iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang tinggi rata-rata 260-800 mm sepanjang tahun. Seperti wilayah lain di Asia Tenggara, keadaan iklim itu dipengaruhi angin muson. Temperatur harian rata-rata adalah 21 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius di daerah pantai dan 12 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius di daerah pegunungan. Bentang alam. Berdasarkan pembagian daerah, Malaysia dibagi menjadi 2 daerah yang berada pada 2 pulau yang berbeda. Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaka atau Asia dan Malaysia Timur berada di Kalimantan Utara. Topografi Malaysia Barat diliputi bentukan pegunungan dengan puncak tertinggi di Gunung Tahan yaitu 2189 meter. Titiwangsa merupakan pegunungan terpanjang di Malaysia, 483 km yang membentang dari perbatasan Malaysia dengan Thailand sampai dengan negara bagian Malaka. Di wilayah ini tanahnya tidak begitu subur. Oleh karena itu, lahan banyak digunakan sebagai
area perkebunan dengan jenis tanaman yang homogen seperti kelapa sawit. Dataran rendah di Malaysia Barat terletak di sisi timur dan sisi selatan. Dataran rendah di timur Pegunungan Tahan, Johor, Selangor, Kedah, Kelantan, dan Pahang terdiri dari rawa-rawa, hutan lebat, dan tanah yang tandus. Dataran pantai Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa-rawa serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Wilayah Malaysia bagian timur mempunyai relief yang kasar. Pada daerah Sarawak, gunung-gunung bukan merupakan pegunungan vulkanis. Di daerah Sabah saja gunung-gunung merupakan pegunungan vulkanis. Titik tertinggi di gunung-gunung di Malaysia Timur terletak di puncak Gunung Kinabalu. Secara geografis, Malaysia terdiri atas dua bagian atau wilayah, yaitu Malaysia bagian barat terletak di Semandung Malaya yang terdiri atas 11 negara dalam bentuk kesultanan. Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Perak, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, Malaka, dan terakhir Penang. Malaysia bagian timur terletak di Pulau Kalimantan yang berbatasan dengan Indonesia, terdiri atas dua negara bagian, yaitu Sarawak dan Sabah. Penduduk Malaysia 30,8 juta jiwa 2015 dengan pertumbuhan 0,3% per tahun. Penduduk Malaysia terdiri dari orang Melayu lebih kurang 50%, Tiongkok lebih kurang 37%, India 11%, sisanya orang-orang Eurasia, Eropa, dan keturunan bangsa lain. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Malaysia. Bahasa tersebut hampir sama dengan bahasa Indonesia karena keduanya sama-sama berakar dari bahasa Melayu. Namun, bahasa Inggris juga sering digunakan sebagai bahasa nasional. Padatan penduduk Malaysia tahun 2015 mencapai 3.321 jiwa per kilometer persegi. Penduduk Malaysia lebih dari 50% beragama Islam, disusul agama Buddha 20%, kepercayaan Tiongkok Taoisme 7%, sisanya yaitu Kristen dan Hindu serta agama lainnya. Perekonomian. Sebagai negara agraris, perekonomian utama Malaysia juga banyak bergantung pada hasil pertanian. Lebih dari separuh penduduk Malaysia bekerja di bidang pertanian. Diversifikasi pertanian atau usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian. Belum banyak dilakukan penduduk. Dalam bidang perkebunan, tenaga kerja yang digunakan banyak berasal dari Indonesia. Malaysia merupakan negara yang cepat kembali pulih dari krisis moneter yang melanda kawasan Asia Tenggara beberapa tahun lalu. Hal ini ditunjang kebijakan pemerintah yang menganjurkan rakyat untuk mencintai produk dalam negeri. Dengan demikian, produk-produk dari asing yang membanjiri kawasan Asia Tenggara bisa diambil alih oleh produk-produk dalam negeri. Namun, bukan hanya faktor penggunaan produk dalam negeri saja, tapi juga ada banyak hal yang dilakukan untuk memulihkan dan menstabilkan ekonomi. Sumber devisa terbesar bagi negara masih mengandalkan penjualan barang tambang minyak dan gas, ditambah hasil perkebunan yang melimpah karet. Kegiatan ekspor dan impor Malaysia banyak dilakukan
di Port Swenham. Sumber daya alam. Sama seperti negara-negara sebelumnya, Malaysia memiliki lahan pertanian dan perkebunan serta hutan yang cukup luas. Hasil pertanian terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti padi dan sayur mayur. Hasil utama dari bidang perkebunan yaitu karet dan kelapa sawit. Sebanyak 40% kebutuhan karet dunia disuplai oleh Malaysia. Kayu merupakan komoditas yang banyak dihasilkan dari hutan. Pada bidang pertambangan, Malaysia merupakan penghasil timah terbesar di dunia. Barang tambang lain yang dihasilkan yaitu bauksit, batu bara, besi, tembaga, emas, dan perak. Usaha pemerintah yang sungguh-sungguh juga nampak pada peningkatan pemanfaatan sumber daya alam untuk dikelola oleh negaranya sendiri sebagai sumber bahan mentah sehingga diharapkan mengurangi ketergantungan pada negara lain. Dengan kemampuan pengelolaan bahan baku sendiri, Malaysia dalam beberapa tahun terakhir telah mengembangkan pabrik otomotif. Kerjasama. Dalam level internasional, Malaysia terlibat dalam kerjasama di bidang seperti hubungan diplomatik, kerjasama ekonomi, kebudayaan, ketenagakerjaan, dan pendidikan. Malaysia merupakan salah satu negara yang turut dalam pendirian kerjasama regional ASEAN. Selain itu, terlibat aktif dalam beberapa organisasi internasional seperti ADB, ASEM, ESGAP, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, WIPO, dan APEC. Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan Malaysia, misalnya bidang diplomatik ekonomi yang terwujud dalam ekspor-impor serta bidang sosial ketenagakerjaan. Terima kasih atas perhatiannya.